Jack. Saya kalau pakai mic ngentesnya Jack bukan cek. Baik, ya saya dari jauh ya. Jauh sekali Jauh. Pak, di belakang. Di belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Masih siang kan? Saya punya waktu yang sangat kritikal sebetulnya. Habis makan, ngantuk. Tapi tenang. Materinya tidak panjang. Saya bikin bagaimana biar gampang membawakannya dan gampang ketangkep poinnya apa gitu ya Pak ya. Karena ngomongin CSM, ngomongin security sebetulnya. Ngomongin security, dari pagi udah ngomongin security belum? Tadi kita lebih ke inovasinya Pak. Inovasi ya. Inovasi teknologi. Baik, ini belum nyala nih. Oh iya, yang sebelah. Kedip-kedip dia. Baik. Jadi cyber security maturity. Kalau teman-teman googling itu dengan kata CSM itu dapat tuh. CSM itu sebuah common term untuk cyber security. Kalau bahasanya kita itu keamanan siber. Betul-betul dibacanya siber ya. Jadi kalau di video tadi itu siber bukan salah pronunciation, itu pronunciation-nya kita. Keamanan siber. Baik. Saya ini berarti yang kanan ya? Yang kanan. Oke. Ya, nama saya Muhammad Safai, Bapak-bapak. Cuma dulu karena sempat belajar Mandarin, dapat nama Cina, dikasihlah Mo Saifei sebetulnya. Tapi karena nggak menjual, nggak menjual. Kita santai aja ya Pak ya. Jack Ma. Nanti kalau misalnya kenapa Jack Ma itu another SKS ya. SKS-nya 4 itu. Baik. Jadi saya di Mattel Indonesia, ada rekan saya di belakang itu. Saya sebagai digital transformasi lead. Jadi ngomongin OT saya Pak. Kenapa cyber security itu menjadi rentan sekarang? Karena OT gabung menjadi dengan IT. Itu nanti ada di slide yang selanjutnya nanti. Karena bergabung itu menjadi rentan, menjadi lebih vulnerable. Nah makanya kita perlu cyber security maturity. Nah saya kebetulan dipercaya juga untuk mengakses keamanan cyber security-nya di perusahaan. Sama beberapa kali saya jadi pembicara di BIMTEK-nya Optik-G. Jadi ada Kementerian Perindustrian, ada Optik-G. Optik-G ini dia membawahi tentang Industri 4.0. Indi 4.0 kalau Bapak tahu. Dan kebetulan Mattel itu sudah dapat Indi Award, Indi Certification, dan National Lighthouse. Jadi kalau Bapak mau datang lihat-lihat, itu malah dianjurkan Pak. Jadi kita nggak boleh nolak karena sudah dapat Lighthouse. Baik, perkenalannya itu. Jadi Bapak kalau mau nyimpan HP saya tinggal di scan aja itu. Udah lewat. Baik, jadi poin kita hari ini adalah karena waktunya nggak panjang, nanti akan ada dua termin. Ada teori, kemudian kita cobain mengakses ya Bapak Ibu ya. Cyber security maturity-nya Bapak-bapak. Tapi nanti pakai nama ini aja, nama sebenarnya tapi perusahaannya dikasih inisial saja. Karena ngomongin cyber security ya harus hati-hati juga kan. Baik, jadi nanti kita ngomongin apa itu cyber security. Kita ngomongin CSM aja ya. CSM, kemudian kenapa kita butuh CSM? Lalu kapan kita butuh dan bagaimana mengenhance-nya menjadi lebih aman. Jadi cyber security maturity, keamanan siber, kematangan keamanan siber. Tentunya semua sudah menerapkan, tapi seberapa matang? Begitu kan? Baik. Saya juga tidak menutup kemungkinan di sini banyak yang lebih ahli dari saya.
Jadi nanti tinggal kita kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Baik. Laptopnya di mana? Itu ya. Nah, seperti yang di video tadi, saya minta Bapak Ibu membayangkan, tentunya kita pernah lihat ini. Ada lintasan kereta yang nggak ada tanda hati-hatinya. Biasanya ada Pak Oganya di situ. Nggak ada apalagi palangnya. Gitu. Kapanpun akan terjadi kecelakaan. Akan terjadi kecelakaan. Sama kayak kalau kita mau masuk pintu rumah, di bawah setelah tulisan welcome itu ada oli gitu kan, sama aja itu. Nah, kapanpun akan terjadi kecelakaan. Itulah kalau kita nggak punya prosedur atau manajemen keamanan, ditambah dengan palang pintunya, gitu. Itu sama saja bunuh diri sebetulnya ya. Kapan besok selamat, besok lagi mungkin ketabrak seperti itu. Kebayang ya Pak ya? Ups. Nah, sorry. Ya ini. Yang kedua adalah ada tulisan tapi nggak ada palang. Yang belakang nggak usah dilihat deh. Saya udah foto sendiri ini. Jadi supaya aman dari copyright, saya foto sendiri nih. Yang ujung itu portalnya nggak bergerak, mati. Nah, ini bapak-bapak punya prosedur keamanan. Siapa yang masuk dicatat, gitu kan ya. Bapak-bapak kalau main dalam kata main itu punya kerjasama sama sistem integrator, hati-hati bapak-bapak. Bapak dikenalkan 3 orang misalnya gitu ya, tim. Project manajernya si A ngajak CBD teknisinya gitu kan. Kalau secara prosedur bapak-bapak harus tulis NDA kan, non disclosure agreement. Dengan seperti itu dia harus memberitahu si sistem integrator ini, rekanan bapak, kalau misalnya anak buahnya ini ada yang resign. Karena dia udah sering masuk. Ketika dia udah resign, ini sering terjadi loh. Resign kita nggak tahu, tiba-tiba dia datang, masukin USB lah, ambil apalah gitu. Itu masuk dalam manajemen keamanan. Manajemen keamanan yang paling sederhana adalah di security. Jadi ngomongin CSM, itu betul-betul ngomongin security secara fisik loh. Namanya siapa Pak, KTP-nya ada, bisa saya pinjam gitu kan. Mau ketemu siapa, itu manajemen security, termasuk manajemen security jaringan. Nah, ada yang palang. Lintasan kereta hanya punya tulisan doang, tanpa ada portal. Nah, ini yang lengkap. Ini demo kayaknya. Saya ngambilnya di Sindonews. Jadi ada tulisan, di sini ada tulisan nih. Bapaknya juga bawa tulisan, ada portal. Walaupun kenyataannya masih ada yang gini ya, motor masuk gitu kan. Tapi setidaknya ada. Nah ini Pak, ini itu prosedur, ini itu firewall Bapak. Tadi kalau portalnya bisa dinaikin terus maju, firewall-nya di unplug. Bisa kan? Ngebayanginnya seperti itu. Ngomong kalau nggak ada itu nyawa ininya, resikonya bisa kehilangan nyawa. Jadi urgensinya seperti itu. Ketika kita tidak punya prosedur keamanan, tidak punya firewall, bapak-bapak kehilangan nyawa seperti di lintasan kereta. Ups. Nah, gini. Jadi kalau yang atas ini, itu nggak ada protection sama sekali buat jaringan. Bapak-bapak mempertaruhkan kredibilitas perusahaan, produk gitu ya, sama masa depan perusahaan juga gitu kan. Baru-baru ini kan ada yang jebol bank apa itu namanya.
Untung saldo saya nggak banyak. Tapi bayangin, corporate yang sebesar itu, mereka bisa kecolongan. Gitu ya. Lalu, yang ini, yang hanya dengan, tulisan doang, pengingat doang. Halo, jangan, hati-hati gitu ya. Itu minimum protection-nya. Hanya SOP. Ada yang terpental, serangan itu. Ada yang masuk. Gitu. Nah, yang paling maksimal itu adalah ada SOP, ada firewall. Walaupun masih ada Pak hacker-hacker yang itu. Makanya kita butuh namanya white hacker. White hacker itu ethical hacking namanya. Jadi kalau bawa-bawa di dunia hacking itu nggak serem-serem amat sih. Ada yang black hacker, biasanya dia minta tebusan gitu ya. Ada banyak kasus tuh, Bapak cari aja kebocoran data yang menyebabkan dia stop produksi. Dan ketika kita mau minta, si hackernya bilang bayar dulu. Tujuannya cuma itu. Yang paling bahaya itu dia nggak minta duit juga. Dia cuma minta self esteem. Gua bisa loh. Itu ada hacker yang seperti itu. Makanya ada yang namanya white hacker. White hacker ini kayak saya. Bapak ada sertifikasi namanya ethical hacker, ethical hacking. Jadi dia dan bapak-bapak juga harus punya sendiri yang di dalamnya. Dia melakukan testing penetrasi gitu. Oh, ternyata kita lemahnya di sini, ternyata kita lemahnya di sini. Itu white hacker. Itu joker ya. Saya tersinggung, Pak. Tapi saya tuh senang kalau dibilang putih. Udah meninggalkan dunia hitam. Baik. Nah, jadi apa sih cyber security maturity? Kematangan keamanan siber. Pertama, dia menggambarkan, mendeskripsikan level dari kesiapan bapak-bapak, kesiapan perusahaan, dan kapabilitas perusahaan, kemampuan untuk menghadapi cyber security. Ini on off. Yang kedua, overview dari yang kita siang ini ya. Pertama, yang kedua adalah operation technology. Bapak-bapak di sini orang-orang OT ya, saya asumsikan. Ada yang IT. IT itu sama OT suka berantem loh, Pak. Ya bener ya? Biasanya IT, bukan urusan saya itu. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh disambungin, nggak boleh dikonekin gitu kan. Bahaya. Padahal OT itu ya udah masanya harus connect. Kalau nggak Bapak nggak bisa improve gitu. Nah, untuk itu ya memang timbul kerentanan baru. Justru itu Bapak butuh CSM gitu. Saya nggak jualan ya Pak ya. Yang jualan Pak Ardi. Baik. Jadi ada operation technology di manufaktur. Kalau di sini nggak ada yang manufaktur, dimanapun bisa terjadi ya. Dimanapun bisa terjadi kerentanan itu. Jadi OT itu adalah computer base. Tadi yang hack robot itu computer base. Bisa dihack dari jauh. Bahkan ada yang namanya, ada satu dulu, Cisco ya. Saya sebut merek jadinya. Switch ini dia punya SPF untuk konsol. Bisa di-remote dari jarak jauh. Kan dia mahal. Nah sekarang ada loh. Bikinan Jerman. Ujungnya kayak anak TK gitu. Ya, nama mereknya itu. Dia bisa di-remote. Jadi kalau misalnya ada, belum beres nih kerjaan hari ini. Dia pulang Pak. Tapi malam-malam dia kerjain lagi. Besok pagi udah selesai. Dia ngerjain di rumah. Nah yang kayak gitu Bapak harus tahu tuh. Fitur-fitur remote-nya di-close. Karena rentan kan jadinya. Bahaya. Taruhannya adalah nama baik perusahaan. Jadi OT ini saya garis bawahin computer base yang mampu untuk di remote secara wireless, dikontrol secara wireless, dan dia menjadi lubang dari kerentanan. Gitu. Apapun itu, Bapak mau naikin apa? PLC.
Feli sekarang sudah gampang banget Pak kita remote dari jarak jauh kan? Bapak punya apa? Punya punya chiller misalnya, punya yang ngomongin gedung misalnya ya. Chiller atau AHU atau apa yang lebih rentan kompresor itu. Saya matiin dari jarak jauh, Pak. Saya sekarang tuh bisa matiin yang di perusahaan. Saya offin. Gitu. Lalu kita juga akan ngomongin soal bagaimana kita memprotek data-data yang kritikal, intellectual property, production process. Karena production processnya berhenti, ada yang kilang minyak mana itu, yang terpaksa dia harus rugi miliaran karena prosesnya berhenti. Itu Modicon dari Schneider. Sekarang Schneider sudah punya Modiconnya, sudah dibikin aman banget, di-upgrade gara-gara kejadian itu. Kalau yang ini nggak apa-apa deh, sudah ada di internet, jadi saya bicara kayak gitu. Baik, nggak ada yang dari Schneider kan? Oke. Nah, kenapa kita butuh CSM? Bapak kalau misalnya, Pak, saya nggak setuju, langsung aja ya, saya casual aja. Kita nggak usah ini. Karena serangan cyber itu semakin meningkat. Ya tadi saya bilang ada bank terkenal tadi udah kena juga. Jadi dia, nah dan sekarang targetnya ke manufaktur. Karena manufaktur itu gampang Pak diperas. Kenapa? Karena dia tanggung jawabnya kepada customer kan. Saya matiin mesinnya. Terus saya kirim, saya loh yang matiin. Mau bayar berapa? Itu hacker yang bagus kalau menurut saya. Dia minta duit. Jadi jelas. Kalau yang nggak minta duit itu yang nggak jelas. Cuma dia kepuasan pribadi doang. Kalau ada yang zamannya saya, maksudnya usianya ya, ada film Angel tersinggung. Ada film namanya Robot, hacker Pak. Dia ada satu gedung baru, itu semuanya automation home-nya. Saya mau tinggal di situ katanya. Dia hack. Jadi yang punya itu lagi mandi, mati showernya. Terus audionya hidup, kenceng-kenceng lagi. Yang lagi mandi itu akhirnya nelpon yang punya, saya nggak mau nyewa di sini lagi katanya. Keluar kan? Pintunya semua otomatis, semua masuk. Ya dia gampang aja. Dia tinggal di situ akhirnya. Filmnya namanya, judulnya Robot. Coba deh. Ngomongnya kemana-mana ya, Jack Mo. Baik. Kemudian dia impact ke finansial. Tadi yang tadi saya bilang ya, kalau prosesnya berhenti, proses production down, yang lebih parahnya reputational damage. Reputasi rusak, Pak. Ada yang masih mau nabung di bank yang tadi disebut? Kayaknya enggak. Iya, makanya sekarang banyak promo. Saya tahu karena saya masih di situ. Nggak ada kan yang di sini. Baik, lalu ya financial loss-nya luar biasa Pak. Kenapa? Karena kita meremehkan investasi yang sekarang yang kelihatan besar. Padahal dia melindungi finansial yang besar di suatu saat nanti. Kayaknya itu deh quote-nya hari ini. Lalu, protecting valuable asset. Nah ini. Aset Bapak apa yang mau dilindungin? Enggak semua. Misalnya apa? Kompresor yang di tempat parkir buat karyawan yang kalau bannya bocor itu nggak boleh dilindungi lah. Gitu kan? Nggak apa-apa lah. Kompresor harga 2 juta gitu kan. Tapi Bapak harus ini nih, pilih mana yang harus saya lindungin. Gitu. Karena makin banyak coverage-nya, investasinya juga berbeda. Ya, yang sensitif terhadap informasinya yang perlu baik informasinya customer maupun rahasia dagang. Bapak-bapak kalau kerjasama sama customer kan ada NDA, itu kan saling setuju kalau untuk melindungi masing-masing gitu kan. Bahkan data karyawannya. Makanya kalau Bapak ada
suruh daftar, registrasi, minta nomor KTP. Ya kasih nomor KTP-nya aja, Pak. Foto nggak usah lihat, foto dihapusin gitu. Karena kita sesuai dengan apa yang diminta. Oh, saya mau nyocokin KTP muka sama nama, ya kasih nama sama mukanya saja. Nomor nggak usah. Lah kita sesuai permintaan. Gitu. Bapak-bapak tahu nggak kalau misalnya nggak ada data yang bisa di-delete? Nggak bisa ada data yang nggak ada. Semuanya bisa di-recover. Gitu. Jadi ya kalau di perusahaan besar komputer yang sudah lama bukan dijual lagi atau disumbangin, nggak. Kayaknya pelit kok nggak disumbangin. Bukan, karena data itu nggak bisa dihapus, dihancurin. Gitu. Itu masuk dalam manajemen cyber security. Ada di sini perusahaan yang nyumbangin komputer bekas. Jangan lagi. Ya, ini kenapa kita butuh? Kira-kira paham ya Pak, kenapa kita butuh? Urgensinya di situ. Ops. Nah, kapan kita butuh? Nah, ketika Bapak menggabungkan salah satunya. Ketika Bapak menggabungkan antara OT dan IT. Itu peluang kebocorannya menjadi lebih besar. Yang tadinya IT terprotek, OT-nya bolong, Bapak konekin IT sama OT, IT-nya ikut bolong. Makanya nanti didesainnya seperti ini, Pak. Ini tipsnya dari saya ya. IT kan sudah satu network. Ada yang lagi namanya shop floor network. Shop floor network ke network itu kasih firewall. Yang bawah itu dikasih SOP. Kan firewall ada lagi tuh dari network yang pertama namanya enterprise namanya yang IT tadi. Keluar juga ada firewall, jadi ada dua tuh. Gitu. Supaya jangan pernah campurin OT sama IT. Perlu dikonekin tapi jangan nyampur dalam satu network. Yang IT paham lah. Kalau nggak Bapak meng-manage-nya ribet. Gitu. Ada satu yang nggak kebagian IP, yang lainnya jadi bermasalah. Nah, ketika ini bergabung antara OT dan IT, vulnerability-nya menjadi meningkat dan Bapak itu butuh CSM. Kemudian ada regulatory, misalnya dari NIST, Bapak mau ISO 27001. Saya bilang aja Pak ya, tapi jangan keluar dari ruangan ini. Ini hanya naikin gengsi. Ya kan, buat jualan kan. Oh, perusahaan saya udah sertifikasi gitu. Tapi kan esensinya adalah Bapak bisa punya kemampuan melindungi keamanan Bapak. Dan itu nggak perlu sertifikasi. Bapak cukup tahu ilmunya. Bukan berarti saya ngelarang Bapak ikutan itu ya. Saya juga kabar baiknya adalah kementerian kita, bukan BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Negara. Tadi yang saya pakai kaos tadi, yang di depan itu ada tulisannya jaga ruang cyber, itu dari BSSN. Mereka memberikan education tentang CSM ini. Dan mereka punya tool sendiri. Nanti kita akan ada workshop di sini bagaimana kita mengecek CSM kita, kematangan kita. Tapi yang sederhana, maksudnya dari sekian banyak pertanyaan, cuma beberapa pertanyaan saya ini hanya untuk nyicipin, ya. Nanti Bapak kalau mau googling aja NIST listnya apa aja, pertanyaannya yang perlu Bapak lihat. ISO apa aja? Caranya tahu ya. Ketik di Google itu checklistpoint.pdf misalnya gitu. exe.pdf atau ke ChatGPT, Pak. Ceritain maksudnya Bapak gimana gitu kan. Saya mau rambut panjang tapi pakai jilbab, nah kayak gitu. Nanti dicariin. Tapi nggak dilamarin. Sorry ya, saya ngaco sebenarnya. Nah, jadi Bapak nggak apa-apa. Tapi nanti saya ajarin caranya apa aja yang perlu di-assess gitu ya. Yang di-assess banyak Pak. Governance itu kalau dari BSSN
dia ada 90 pertanyaan. Misalnya kalau Bapak punya perusahaan corporate, saya di Jepang atau di Amerika atau di Inggris, kan pasti ada corporate IT-nya juga. Yang CSM kita, yang BSSN ini bahasa Indonesia, jadi Bapak harus nggak translate. Gitu. Governance itu tata kelola ya. Ada 90 pertanyaan. Mateng-mateng Bapak ngisi jawabannya. Makanya nggak mungkin dalam 30 menit workshop. Terus ada lagi namanya protection, identification, respon gitu. Nah, nanti saya akan ada simulasi sedikit. Lalu Bapak prioritaskan mana yang yang lebih perlu saat ini untuk dilindungi. Itu ya. Untuk merespon kalau ada breaches atau kebocoran. Nah, bagaimana sekarang untuk meningkatkan kematangan keamanan security kita? Kematangan keamanan siber. Pertama, ada awareness training. Bapak-bapak punya perusahaan yang punya 1000 karyawan, 1000-1000-nya harus dikasih pelatihan, Pak. Terus dikasih tanda tangan bahwa saya memahami gitu kan. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Praktek CSM itu sama seperti praktek secara fisik security. Datang, yang boleh masuk yang punya ID, gitu kan. Ada lagi yang sudah pakai identifikasi face recognition gitu kan, enak gitu. Jadi kalau saya mau masuk secara ilegal, saya kasih foto istri saya yang karyawan situ misalnya, itu bisa. Ada caranya. Gitu. Tapi Bapak harus tahu yang namanya tailgater. Tailgater itu gini, saya punya akses. Klik gitu ya. Orang di belakang saya nggak punya akses, tapi dia ngekor, itu tailgater gitu. Tanpa saya sadari. Jadi sampai ke situ tuh pertanyaannya, Bapak punya ada nggak SOP buat seperti itu? Harusnya itu sudah merupakan checklist yang umum kan? Lalu Bapak punya namanya incident response planning. Ketika ada insiden gimana tuh planningnya? Ya kalau itu namanya fire drill kan ada kan? Sama ini. Ini namanya apa? Breaches drill. Drill kalau ada breaches, kalau ada kebocoran. Perlu. Makanya ada namanya simulasi phishing. Kalau di tempat saya, IT-nya kirim, nawarin produk, suruh minta nomor HP. Itu ngetes, karyawannya sadar nggak sih? Diiming-imingin apa? Hadiah gitu. Kalau dia jawab iya, ngasih nomor HP, berarti dia nggak, trainingnya waktu itu cuma tanda tangan doang. Bapak harus ada namanya phishing apa itu namanya? Phishing tester, gitu. Jadi Bapak harus punya planningnya. Tadi yang fire drill kalau itu. Ini namanya incident drill. Lalu regular vulnerability assessment. Ini Bapak nggak bisa melakukan secara reguler kalau nggak punya timnya. Nah, mudah-mudahan dengan yang tadi yang akan kita simulasi sedikit, Bapak bisa secara reguler ngetes itu. Gitu ya. Ngecek lah. Lalu bagaimana menginsen adalah pasang firewall, Bapak. Pasang portal kereta. Gitu. Karena ya nggak bisa. Kalau tinggal nunggu aja kapan ketabrak, gitu kan. Karena Pak Oga itu nggak 24 jam. Kadang dia maksain. Udah deket tuh, boleh lewat gitu kan. Yang penting bayar GoPN.